Halo teman-teman dari Car Vlog. Kali ini gue pengen nge-review sekaligus ngasih tahu nih teman-teman perbedaan antara dua buah cabang off-road di Amerika yang sangat populer. Yang pertama adalah Desert Racing, atau kita suka bilangnya kadang-kadang Baja ya, off-road Baja. Dan yang satu lagi yang ada di samping sana adalah Rock Racing, atau yang balapan dia ngelewatin gurun-gurun juga, desert-desert juga, tapi yang gokilnya justru dia habis itu ngelewatin bebatuan dan itu dibalapin, jadi tetap ngebut-ngebutan. Kebetulan kedua mobil ini adalah top playernya di antara dua cabang tersebut dan kelas yang paling tingginya juga, baik yang ini untuk Rock Racing, aduh pesawat, maupun yang ini yang Desert Racing. Oke, gua akan kasih lihat dulu mulai dari yang Desert Racing ini ya. Oke, jadi yang Desert Racing ini, mobil yang ada di depan gua ini kelasnya Trophy Truck, kelas yang paling tinggi dan paling mahal. Harganya kurang lebih sekitaran $500.000 sampai $1 juta. Itu berarti antara sekitar ya 7M ya, sekitar 7M lah sampai sekitar 14M nih untuk satu mobil kayak gini. Trophy Truck tuh kelas paling tinggi dan diisi sama pembalap-pembalap terkenal. Dari mulai BJ Baldwin sampai kalau yang mobil ini juga salah satu pembalap dari Red Bull juga, dari Meksiko, namanya Tafo Wildosola. Kalau dibaca sih Tafo Wildosola, tapi kita baca Tafo Wildosola dari Meksiko. Jadi Trophy Truck ini mobilnya adalah mobil full tubular. Dia itu adalah mobil yang paling powerful untuk di desert. Mobil ini berbahannya fiberglass atau ada juga yang carbon fiber ya. Terus mesinnya emang nggak bisa kelihatan jelas dari sini. Tapi intinya mobil ini atau mobil Trophy Truck lainnya itu menggunakan mesin V8 cc sekitar 7.400 atau 454 cubic inch. Tenaganya sekitar 840 HP. Nah, mobil ini kalau kita lihat dari kaki-kakinya, ini ukurannya intinya sebenarnya dia nggak sebesar yang Rock Racing sana ya. Jadi kalau yang di Desert Racing, Trophy Truck, dia pakai bannya kebanyakan 37, tapi ini mobil ini pakai 39 kali 13,5, ringnya 17. Velgnya pakai metode race wheels ya. Ini salah satu yang velg paling banyak dipakai untuk kalau Desert Racing. Ini open country MT. Terus suspensinya, gila ini gede banget sih. Kalau ngeliat ukuran tangan gue di sini, ini ukurannya jauh lebih gede dari yang kebanyakan di Indonesia. Sama konfigurasinya ada coil over shock, sama bypass. Cuma ukuran lebih gede. Kalau di Indonesia, diameternya itu sekitar 2,5 inci. Tapi kalau yang di Amerika ini, body Trophy Truck itu 4,5 inci nih. Terus travelnya ini sekitaran 18 inch, tapi dengan konfigurasi gardan kayak gini, ini bisa turun untuk wheel travel itu sekitar 32 inci depan, yang belakang 36 inci, panjang banget. Jadi kalau kita ngajar lubang-lubang gede yang ada di gurun-gurun gitu nggak masalah sih. Ini pastinya pakai IFS ya, independennya udah full custom semua. Semuanya heavy duty dari penggunaan material maupun juga untuk ininya ya, konstruksinya ya, las-lasannya semuanya gokil sih. Yang unik lagi, ini bump stopnya ada di atas ini nih. Jadi bump stopnya itu bekerjanya dia menggunakan pengungkit ke arah ujung dari upper arm. Jadi dia bekerjanya sebenarnya dari awal itu juga udah bekerja ya gitu. Nggak harus kayak kalau bangsa-bangsa lain yang tunggu mentok dia baru nyentuh. Kalau buat suspensi belakangnya, Trophy Truck tuh semuanya masih pakai gardan solid ya, nggak IFS. Kenapa? Karena gardan solid ya, atau gardan rigid gini, dia tetap lebih kuat untuk menerima tenaga ketimbang gardan yang independen. Jadi karena mobil ini RWD ya, tarikan belakang, untuk yang gardan belakangnya tetap pakai gardan solid. Tapi kalau untuk konfigurasinya ini 4-link pakainya.
Dan yang spesial lagi itu shock breakernya, dia modelnya nempelnya justru lihat deh. Nah, ada di sini. Padahal rodanya di sini nih, dia nggak ada di bagian sini. Dia modelnya bracketnya atau dudukannya ada di link armnya ya, disebutnya trailing arm ya kayak gini. Ngomong-ngomong ini ada emboss Geyser Bros. Ini bengkel yang bikin trophy truck, salah satu yang paling terkenal di Amerika, Geyser Bros. Karena di trophy truck itu kebanyakan dia ngambil basicnya modelnya itu model-model pickup ya, atau mobil pickup full size kayak misalnya Ford F150. Terus habis itu kayak DJ Baldwin kan dia pakai Toyota Tundra ceritanya gitu. Jadi ini bagian belakangnya cuma bagian pinggirnya doang. Pickupnya itu nggak benar-benar full ya, jadi bagian tengah nggak ada lantai. Sama sih sebenarnya kayak mobil tubular di Indonesia, kalau yang bentuknya pickup dia body fibernya cuma bagian sampingnya aja. Cuma sumpah ini gede banget sih trophy truck. Gila, kalau misalnya ngeliat langsung baru ketahuan emang skalanya gede banget kalau dibandingin mobil-mobil off-road di Indonesia ya. Terus untuk ban serepnya ini ada 2. Kenapa? Karena kalau kita main desert racing jaraknya jauh, jadi kadang-kadang satu aja tuh nggak cukup, udah pasti kita butuh ada 2. Dan ganti ban itu kalau misalnya gembos di tengah trek itu adalah salah satu hal yang wajar ternyata. Jadi ini udah harus pasti menjadi harga mati ya, nggak bisa kita ikutan desert racing nggak ada ban serep atau cuma 1 ban serep. Terus di bagian sini ini ada tempat inlet ya, atau buat pengisian bensin. Jadi kalau misalnya desert racing karena jaraknya jauh, kita bakal ada pitnya nanti. Di pitnya itu salah satunya diganti ban, habis gitu isi bensin. Jadi begitu sampai pit ini langsung dibuka, langsung dimasukin pakai apa namanya jerigen khusus ya, yang bisa mompa bensin dengan kecepatan tinggi di sini. Karena desert racing itu jarak jauh, kita juga butuh bawa kayak misalnya dongkrak ya. Dongkrak juga tetap menjadi hal yang wajib dibawa, dan selain itu dia juga bawa lagi serep-serep. Tapi di sini nggak ada. Tapi pada intinya ada beberapa bagian lagi yang ikutan dibawa, seperti misalnya kopel. Lalu juga kadang-kadang mereka bawa ada serep buat oli dan kebutuhan lain-lain yang kemungkinan besar itu bakal diperlukan di tengah trek. Sementara kalau kita lihat di sini, ini buat radiatornya, ini ada radiator aluminium dan ukurannya sangat gede. Ada 2 di sana, fan-nya juga gede banget di sini. Terus ini tangkinya, dia biasanya pakai tangkinya ukurannya yang lumayan gede ya, yang sekitaran kalau di literin itu di atas 200 liter. Oke, kita lihat dalamnya. Oh ya, ngomong-ngomong nih teman-teman udah tahu kan ya fungsinya window net ini. Jadi kalau misalnya terbalik, jangan sampai tangannya keluar. Tuh, jadi dipakai window net. Kita dalam ya. Dalamnya ini joknya pakai Mastercraft, termaksud untuk seat beltnya. Setirnya Momo. Oh ya, ini pedalnya cuma 2 karena ini pakainya Matic. Maticnya itu TH400 3 speed. Matic TH400 ini banyak dipakai juga untuk drag race, mobil-mobil American Muscle ya. Di Indonesia pun juga sekarang speed off-road banyak yang memakai juga ya, yang udah V8-V8-nya. Termasuk gue juga yang pakai Matic kan di Super Wolf maupun di Iron Wolf. Kita lihat dari kanan. Oke, di kanannya kita bisa lihat ada GPS nih, low range nih. Ini banyak yang dipakai sama orang-orang Amerika buat desert racing. Ini nunjukin jalannya bakal kemana nih dari sini. Jadi kalau desert racing itu dia bukan baca pace note kayak rally-rally gitu ya, yang detail. Jadi dia lebih kombinasi antara pace note dengan GPS. Terus ini ada display dari Motec juga untuk ngeliatin status dari mobilnya itu, karena kalau misalnya driver kadang-kadang tuh nggak bisa mantaunya itu ya, di off-road susah, terlalu banyak goyang, sibuk nyetir. Jadi navigator yang mantau untuk kondisi mobil. Nah, terus di tengah kita lihat tuh banyak sikring juga tuh, dan saklar-saklar untuk ngaktifin segala macam hal yang ada di mobil ini. Di bagian depan ya, biasanya kalau misalnya si pembalap ini nggak disponsorin sama brand mobil sama TPM, dia nggak punya kewajiban ya buat nongolin lampunya walaupun cuma stiker gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak disponsorin, bahkan mukanya nggak menyerupai mobil ATPM sih juga nggak apa-apa gitu. Terus di sini ini ada lampu
dashboardnya di dalam. Ini LED light bar juga dari Baha Design. Ini ditaruh di dalam sini sebenarnya juga biar dia istilahnya apa ya, menjadi pelindungan ekstra juga, walaupun penyinarannya nggak optimal. Tapi selain di sini, biasanya kalau misalnya kita udah mau menuju ke malam, di pit stop nanti kru akan masangin lampu LED yang di bagian atas. Tapi nggak semuanya emang langsung masangin dari awal ya, dari siang ya. Ada yang dicopot dulu karena sistemnya emang dia knockdown. Yang berikutnya kita akan ngeliat untuk yang rock racingnya. Ini adalah salah satu mobil yang juga sering jadi jawaranya. Ini pembalapnya masih muda, namanya Waylon Campbell. Sebenarnya yang dari dulu pelanggaran juara itu bapaknya ya, Shannon Campbell, tapi sekarang anaknya udah mulai ikutan dan ternyata prestasinya juga gokil. Ini mobilnya bagi, jadi jatuhnya karena apa bagi ya, teman-teman mungkin juga udah pada tahu karena bannya dia nggak tertutup ya, nggak ke cover ya. Terus udah gitu mesinnya posisinya ada di belakang. Kalau tadi kan Trophy Truck tuh posisinya di depan, kalau ini posisinya ada di belakang. Pertama kalau kita ngomongin bodinya dulu, Trophy Truck tadi itu dia bahannya dari fiberglass ya, atau carbon fiber. Sementara kalau misalnya rock racing itu dari plat. Kenapa dia dari plat? Karena dia itu akan banyak terkena batu-batu. Jadi mau nggak mau dia pakai plat supaya tidak gampang pecah untuk bodinya. Kalau misalnya dasar racing itu kan kita nggak akan nemu batu atau pohon ya mestinya ya. Jadi dia pakai bahan yang serat juga nggak masalah. Oke, gue akan lihat dulu dari depan. Sekarang kalau mobil rock racing itu tetap membutuhkan ada winch, karena ada kemungkinan nyangkutnya juga ya, nyangkut di batu-batu gede, jadi ya akan nge-winch juga gitu. Tapi tadi kan kita sempat lihat, ini cuma ada satu orang, nggak ada joknya sebelah. Ini emang bukti untuk satu orang. Nah sekarang kalau ditanya rock racing itu bisa satu apa dua orang, jawabannya bisa bebas. Kalau satu orang lebih enteng, tapi juga kekurangannya kalau sampai nge-winch, drivernya yang harus keluar buat ngoperasiin winch gitu. Sekarang kita lihat buat suspensinya. Sama Trophy Truck sama dia, sistemnya sebenarnya adalah IFS ya, double wishbone. Armnya full di custom semua. Ini untuk as rodanya pakai RCV, satu as roda paling kuat nih. Terus udah gitu dia untuk steeringnya pakai Howe. Sebenarnya sama track pinion juga, tapi emang udah yang heavy duty khusus untuk mobil-mobil rock racing ya, atau Trophy Truck. Ininya sama sih untuk apa namanya racknya. Shockbreakernya juga sama, intinya dia pakai dua, ada yang modelnya coilover, ada yang bypass juga. Nah, cuma yang ngebedain ukurannya ternyata nggak segede dan nggak sepanjang yang ada di Trophy Truck ya. Di rock racing ini emang ngebutuhin untuk travelnya itu nggak segila di yang Trophy Truck, tapi kalau kita lihat sebenarnya dia itu konstruksinya tuh lebih kaku, lebih tebel-tebel kayak kakinya. Ini buat siap ngelawan bebatuan ya. Dan ini 4-wheel drive teman-teman. Tadi kalau kita lihat di yang Trophy Truck itu kan 2-wheel drive, jadi depan nggak ada as. Kalau ini ada as, jadi emang benar mesti mastiin kaki depannya itu kuat, karena akan lebih rentan ya kalau kita pakai 4-wheel ketimbang yang rear-wheel drive. Buat bannya umumnya dia lebih besar ukurannya. Nah ini velgnya sama sih pakai 17, tapi bannya kalau yang di rock racing normalnya pakai 40 ke atas, lebar 13,5. Ini pakai trail grappler ya. Terus habis itu velgnya ini Walker Evans. Keren sih. Hubnya pakai Pro M. Disc brake-nya pakai Wilwood yang 6 piston. Ke bagian belakang karena ini buggy, jadi lebih luasa ya, ngeliatnya lebih kebuka, nggak kayak yang tadi pickup. Nah ini karena buggy jadi mesin di belakang, ini mesinnya pakai LS7.
LS7 berarti 7000 cc. Dia tenaganya sama tapi kayak Trophy Truck tadi, yaitu sekitar 840 HP. Terus di sini kalau untuk suspensinya ini juga sama, belakangnya pakai gardan solid juga ya, gardan rigid. Kenapa? Lagi-lagi karena kekuatannya untuk menerima tenaga dari mesin itu tetap lebih kuat solid axle ketimbang IFS. Nah, kalau teman-teman lihat, ini gardan kurinya unik banget. Dia bonggolnya kenapa posisinya ada di ujung banget ya? Kenapa nggak di tengah gitu? Jadi begini, kalau kita mainnya di rock rolling ya, di bebatuan, kalau posisi bonggolnya terlalu ke tengah, dia akan gampang terkena batu ya, mentok di batu. Kalau posisinya di pinggir kayak gini, dia akan lebih dekat ke ban. Jadi secara logikanya dia akan lebih kecil kemungkinannya terkena batu karena dia itu dekat sama ban, sehingga posisi dia akan senantiasa posisinya posisi tinggi terus gitu loh, ketimbang dia ada di bagian tengah. Sementara kalau kita ngomong suspensi belakangnya, ini dia pakai trailing arm sama kayak di Trophy Truck tadi. Jadi dia posisinya ininya nggak segaris ya, nggak sejajar sama ban. So shock breakernya di sini, padahal bannya di sini. Jadi shock breakernya nggak di sini. Agak majuan lagi ke sini. Kalau ditanya trailing arm sebenarnya apa kelebihannya? Intinya dia bisa memperbanyak travel rodanya ya. Kalau misalnya ini ditaruhnya semakin ke depan, misalnya di sini, rodanya jatuhnya akan makin jauh lagi. Sementara kalau ini shock breaker ditaruh yang makin rata sama ban, dia yang ada wheel travelnya kurang lebih ya sesuai sama wheel travel ini. Jadi kalau ini 18 inch misalnya, ya turunnya 18 inch. Tapi kalau semakin ke depan, bisa 24 inch dan lebih dari itu. Nih sekarang gue ngeliatin di bagian atasnya nih, nah, kebuka nih. Ini radiatornya pakai aluminium juga, merek Ron Davis. Kipasnya juga gede-gede banget. Terus yang menarik ini nih, yang menurut gue seksi banget tuh untuk headernya ya, exhaust headernya. 44 dan V8 nyatu di atas sana. Dari 41 keluarnya di sini. Seksi banget headernya. Kita balik lagi ke dalam buat lihat ada apa aja ya. Jadi ini kan karena single seater, jadi semuanya diatur dan dipantau oleh driver. Nah ini kayak misalnya GPS-nya ya, jadi nggak diatur sama si co-driver. Semua harus mandiri lah intinya kalau di situ. Ini buat data loggernya ECU Master, ini buat saklarnya, semua switch segala macam, radio. Nah ini buat gearboxnya pakai Matic 3 speed, keluarannya Gearworks. Nah yang batang 2 ini adalah transfer case. Ini transfer case-nya pakai Trailworthy Hero ya. Dia modelnya 2 speed. Terus udah gitu kalau kita lihat ada model batang 2 di sini, itu dia untuk ngerem sebelah-sebelah ya. Jadi mobil-mobil yang modelnya rock racing itu normal dia pakai cutting brake untuk bisa bermanuver gesit di antara batu. Oh iya, apalagi tadi joknya pakai impact, seat belt pakai Mastercraft. Di bawah sini kita lihat lagi pedal udah custom semua, dan ini adalah mobil yang menjadi favorit banyak orang ya, langganan juara. Kalau kita ngomongin ban serepnya di Rock Racing ini kenapa cuma satu pakainya? Kalau Desert Racing kan 2, karena jaraknya dia nggak sepanjang Desert Racing, jadi satu aja cukup biasanya ya. Itu dia kenapa ya udah bawanya satu aja, toh belum tentu kenapa-kenapa juga biasanya. Jadi itu dia alasannya, ini cuma satu aja ban serepnya. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi kita udah nge-review sambil ngeliat perbedaannya. Jadi secara garis besar, kedua mobil ini adalah mobil yang berada di kelas paling tinggi ya, di cabangnya masing-masing. Desert Race disebutnya ini Trophy Truck, kalau di yang Rock Racing ini disebutnya emang yang kelas Unlimited ya, atau yang paling mentoknya, paling polnya. Perbedaan dari keduanya, pertama ini akan dipakai lebih kenceng di gurun-gurun. Dia akan ngelautin lubang-lubang yang lebih dalam, jadi dia membutuhkan travel roda yang lebih panjang ketimbang mobil Rock Racing. Tapi mobil Rock Racing walaupun nggak sekencang itu, dia itu mempunyai kekuatan yang lebih badak lagi, karena dia akan kurang lebih ngantem berbagai macam objek lagi, dari mulai batu-batu ya yang ada di kolong, jadi emang lebih heavy duty. Terus mobil Desert Racing itu membutuhkan
dua buah orang, driver dan co-driver. Sementara kalau rock racingnya bebas, kita mau sendiri aja juga boleh. Terus beda juga di winch, karena kalau kita rock racing bakal ada nyangkut jadi pakai winch. Sementara kalau desert racing nggak pakai winch sama sekali. Dua-duanya gue suka, dua-duanya sama-sama seru. Dan kalau disuruh milih, gue milih yang mana? Gue kayak tetap akan milih Trophy Truck sih. Jauh lebih legend, karena emang desert racing tuh udah puluhan tahun ada di Amerika. Sementara rock racing itu adalah cabang baru yang di Amerika ini baru ada mungkin ya sekitaran belasan tahun ya, 10 sampai belasan tahun. Tapi tetap gokil sih. Ya udah segitu dulu, semoga bermanfaat videonya. Sampai ketemu lagi. Dadah.